tadi yang saya dislipidemia, kemudian hipertensi, kemudian abdominal obesity, hiperglikemia atau gula darah yang naik atau tinggi, itu ternyata semuanya adalah dijawab oleh tubuh, dimaknai oleh tubuh sebuah jejas dan dijawab dengan proses peradangan. Maksudnya tubuh baik sebenarnya adalah untuk sebuah eh, apa reparasi ya. Jadi yang sel-sel yang mulai terganggu tersebut di stop supaya tidak lebih lanjut terganggunya. Sel-sel yang sudah terganggu tersebut dikembalikan supaya kembali seperti fungsi semula. Bahkan yang sudah tidak bertahan pun dicoba untuk yang menjadi sampah dicoba untuk dibersihkan. Itu proses peradangan. Nah, tetapi kalau ini bersifat kronis, maka jadilah dampak patologis. Patologis, yang mulai ringan hingga yang berat. Nah, lantas bagaimana ini solusinya, begitu kan? Nah, solusinya adalah tentu saja kita turunkan intensitas daripada jejas tersebut. Ya, kita turunkan dengan segala upaya. Kemudian yang sudah terlanjur rilis radikal bebas yang berlebihan, maka itu mau tidak mau kita hadirkan antioksidan yang bisa mencegah dari stres oksidatif. Gitu ya. Nah, saya akan tampilkan slide yang sifatnya global yang terkait dengan ini. Uh, izin untuk share screen. Hmm. Uh, saya mulai dari ya, ya. Ini sudah tampil belum ya? Sudah, Dok. Sudah ya? Sudah. Oke. Cuma mungkin bisa dilebarin lagi sih ya, Dok ya. Oke, saya display. Ya. Jadi tema hari ini, dan ini kayaknya masih bersambung ke minggu depan. Saya start aja dari tema yang pertama kali kita angkat. Jadi intinya itu kita ingin aware bahwasanya inflamasi di tubuh kita itu ternyata tidak semata karena infeksi. Peradangan tubuh kita itu tidak semata karena infeksi. Orang karena kena TB yang kronis, kena sinusitis yang kronis, mudah rinitis atau pilek, kemudian bronkitis yang kronis, kemudian ada osteomilitis pada tulangnya, kemudian apalagi artritis, ada radang persendian yang kronis. Itu kita mungkin aware ya, aware. Bahwasanya di tubuh kita itu terjadi peradangan dan mau tidak mau setiap peradangan selalu diikuti dengan rilis atau produksi radikal bebas yang uh, besar, yang besar. Dan itu terus menerus, ya terus menerus. Dan radikal bebas seperti kita ketahui bersama, dia merupakan senyawa yang kehilangan satu elektronnya. Jadi dia bersifat lebih positif. Sangat reaktif, begitu nempel di sel normal, maka terganggu fungsi sel tersebut. Karena dia akan menarik elektron dari sel normal. Bahkan kalau dia sampai bisa akses ke dalam inti sel, maka akan mengganggu DNA-nya. Kita ketahui DNA itu mempunyai peran di dalam pembelahan sel, sehingga mestinya terjadi regenerasi sel, terjadilah degenerasi sel. Dan inilah cerita singkat tentang bagaimana seseorang itu terjadi penuaan dini, kemudian penurunan daripada fungsi organ, dan pada akhirnya kualitas hidup. Nah, jadi infeksi-infeksi yang saya buat tadi itu sebenarnya sudah lazim ya kita pahami. Tetapi yang mungkin kurang disadari oleh seseorang adalah ternyata tidak terinfeksi yang diterjemahkan itu sebagai sebuah jejas yang saya sebut tadi. Tapi juga hipertensi, kemudian hiperglikemi, kemudian obesitas, kemudian dislipidemia. Nah, ini slide ini bercerita singkat tentang dislipidemia.
Nanti minggu depan kita bisa uraikan terkait dengan hipertensi, kemudian hiperglikemi dan sebagainya. Mengapa kondisi-kondisi tersebut menjadikan tubuh kita itu menjawab dengan melepas radikal bebas? Ya. Ini ini saja pengantar ini ya. Nah, kita ketahui dislipidemia itu ya intinya profil lemak kita tidak normal gitu aja ya. Kolesterol tinggi, lebih dari 200, kemudian tinggi lebih dari 150, LDL tinggi, rasio LDL dan HDL lebih dari 5 itu sudah ekstrim dan sebagainya. Nah, faktor risikonya ya gaya hidup tidak sehat. Kemarin disinggung Dr. Hendra ya, bagaimana kita menjadikan hidup ini berkualitas dengan gaya hidup yang sehat ya, gaya hidup kelas 1 ya. Mulai dari pola lifestyle itu mulai pola makan, pola istirahat dan sebagainya. Ya, ini sekitar definisi-definisi yang dikembangkan di slide ini. Mulai dari bebas sudah kita pahami dan proses inflamasi. Jadi sekali lagi inflamasi itu adalah sebenarnya jawaban tubuh terhadap sebuah proses patologis akibat sebuah jejas. Oh iya, jejas ini tidak hanya fisik ya, psikis juga jejas. Jadi stres non fisik ya kita stres lah, kita tegang, depresif yang ekstrem itu sebenarnya juga diterjemahkan oleh tubuh sebagai sebuah jejas gitu ya. Dan itu mencetuskan peradangan dan itu menjadikan rilis atau pelepasan radikal bebas. Ya. Nah, dislipidemia ini melibatkan peningkatan kadar lemak dan dalam darah, termasuk TG dan sebagainya, dan memacu respon inflamasi. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, respon inflamasi itu dipacu tidak hanya oleh infeksi, tapi juga oleh dislipidemia, yaitu peningkatan lemak yang tinggi, yang besar. Nah, dislipidemia dapat mengakibatkan jarum inflamasi seperti jadi gini, sel-sel itu ya sel-sel itu merespon dari sebuah inflamasi itu akan didapatkan pelepasan dari zat kimia tubuh yang kita sebut sebagai sitokin. Ya. Sitokin itulah pada akhirnya mempunyai peran sebagai radikal bebas. Nah, konsekuensinya adalah secara umum radikal bebas itu akan mengganggu fungsi sel. Sel itu kalau dalam himpunan sel akan bentuk jaringan dan organ. Dan organ itulah yang menjadikan sistem itu berjalan. Jadi sistem sirkulasi, pembuluh darah dan jantung itu juga terganggu. Kemudian termasuk sistem-sistem yang lain ya. Jadi inflamasi yang dipacu oleh dislipidemia dapat menyebabkan aterosklerosis, kemudian juga pada mengganggu kinerja jantung. Kemudian penyakit metabolik lainnya selain jantung juga bisa disebabkan karena proses inflamasi akibat dislipidemia ini, yaitu menjadikan sel-sel itu tidak sensitif pada insulin, maka jadi dia diabetes tipe 2 dan sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu ya ini lingkaran setan ya. Ada 5 seperti yang kita sering ulas. Nah, resisten insulin, hiperglikemi atau kadar gula darah yang naik, atau dislipidemia, kolesterol profil lemak yang patologis, kemudian abdominal obesity dan hipertensi. Nah, inflamasi kronis itu memang menjadi masalah serius. Kalau inflamasi akut pada umumnya adalah sebuah ke arah perbaikan ya. Tapi kalau sudah kronis itu menjadi serius karena apa? Setiap detiknya itu kita banjir radikal bebas. Setiap detik kehidupan kita itu banjir radikal bebas. Kapan hari ada pertanyaan kalau saya dari Mas Wahib ya. Kalau kita ini sehari-hari ya sudah mereduksi radikal bebas, kemudian sudah konsumsi sayur dan buah yang cukup, apa masih
perlu lagi kita konsumsi antioksidan gitu kan. Ya. Tapi pada kenyataannya semakin ke sini ya, semakin ke sini sumber radikal bebas sudah semakin turun, semakin naik. Sehingga sulit bisa dipahami bahwa tubuh kita itu bisa steril dari radikal bebas. Bahkan semakin hari karena sumber tidak terbendung, radikal bebas itu semakin terakumulasi dalam tubuh kita. Dan itu menjadikan hidup kita ini tidak berkualitas ya. Nah, ini beberapa proses biologis yang mungkin kita tidak terlalu menukik ke dalam. Kita hanya menyadari bahwa adanya dislipidemia itu ternyata pada akhirnya adalah akan terjadi rilis radikal bebas yang berlebihan. Ya, proses oksidasi lipid. Ya, jadi asam bebas itu akan mengalami oksidasi free acid akan menghasilkan radikal bebas dan itu punya potensi merusak sel. Kemudian terjadi stres oksidatif di mana tidak ada ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan. Tubuh kita sebenarnya sudah merespon juga dengan memberikan antioksidan endogen ya. Dan itu akan mengganggu bahkan memberikan kerusakan pada performa protein, lipid dan DNA. Nah, peran mitokondria ini kemarin kita bahas ya. Peran mitokondria. Mitokondria itu adalah kalau dokter Indah kemarin nyebut itu listriknya sel, sumber energi dari mitokondria. Respirasinya atau pernafasan seseorang atau di sel itu adalah di mitokondria. Jadi paru-parunya sel. Dan mitokondria lah dibentuk energi, dan mitokondria lah semua kegiatan sel itu dibangkitkan. Jadi kalau mitokondrianya itu lumpuh, seolah rumah itu padam listrik. Jadi semuanya tidak bisa operasi. Operasional terganggu, mulai kulkas, rice cooker, ngenet gitu ya. Jadi semuanya berhenti. Dan mitokondria berperan penting di dalam pelepasan radikal bebas melalui proses respirasi seluler, khususnya ketika terjadi ketidakseimbangan elektron. Ya. Jadi radikal bebas yang dilepas awalnya itu memang ingin menyelesaikan sebuah masalah. Tapi ketika radikal bebas itu berlebihan dan berdampak perusakan pada sel-sel yang sehat, maka menghadirkan masalah baru. Nah, radikal bebas dapat merusak berbagai komponen yang penting dalam sel, termasuk membran sel, enzim, dan material genetik, menyebabkan disfungsi seluler. Kalau kemarin kita bahas disfungsi mitokondria ya. Mitokondria bagian daripada sel. Jadi radikal bebas ini secara lebih jauh bisa menjadikan mitokondria itu disfungsi. Ya. Dan percepatan proses penuaan. Akumulasi kerusakan akibat radikal bebas dapat mempercepat proses penuaan. Jadi ini startnya tadi dari dislipidemia. Dislipidemia diterjemahkan tubuh sebagai baju jas. Jas hijab tubuh dengan inflamasi. Inflamasi yang terjadi adalah inflamasi kronis. Kronis inflamasi akan meningkatkan rilis dari radikal bebas. Radikal bebas yang terus-menerus dan terjadi ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan, terjadilah stres oksidatif. Stres oksidatif tersebut akan mengganggu fungsi sel menjadikan fungsi organ turun, performa organ turun, jadilah penuaan atau degeneratif. Bahkan lebih jauh, kalau dia sampai masuk berpengaruh pada inti sel dan mengganggu coding daripada DNA, maka regenerasi menjadi error ya. Ya, sel yang mestinya waktunya mati tidak mati, sel yang mati mestinya belum waktunya mati jadi mati, gitu kan? Kalau bahasa yang diulas kemarin. Jadi sel-sel yang mestinya mati itu tidak mati, maka perkembangan jadi sebuah cancer. Kemudian sel yang mestinya belum mati sudah mati, maka terjadi sebuah proses aging. Ya. Oke, waktunya tinggal 4 menit ini, saya pakai terlalu banyak. Jadi sekilas seperti itu, kita ngomongnya singkat-singkat saja.
Jadi kalau saya tarik benang merah ya, benang merahnya adalah ketika kita itu eh, tubuh kita itu hadir stresor gitu ya, atau bahasa dokternya sebagai sebuah jejas yang punya potensi merusak atau mengganggu fungsi organ, jaringan bahkan atau lebih tepatnya sel, maka tubuh akan merespon membentuk sebuah proses inflamasi. Inflamasi sebenarnya adalah sebuah proses untuk perbaikan. Sel-sel yang terganggu itu di stop supaya tidak lebih lanjut terganggu. Sel-sel yang terganggu itu dikembalikan supaya jadi normal. Yang gagal dikembalikan akan dilakukan apoptosis atau pembersihan dari sel terganggu dan uh, terjadi pemulihan. Hanya saja kalau berlebihan, maka pada akhirnya produksilah radikal bebas yang berlebihan dan stres oksidatif, justru fungsi sel terganggu, fungsi organ terganggu, dan performa atau kualitas hidup kita turun. Ya, saya kira kita semua tidak ingin menginginkan itu, maka pada akhirnya ya ujung-ujungnya kita memang berharap bisa mendatangkan antioksidan yang bisa diandalkan. Dan antioksidan itu sebenarnya banyak, banyak. Tidak hanya maki berry, banyak. Cuma kita bisa memilih. Dan kita bisa merasakan bagaimana setelah kita eh, mengkonsumsi antioksidan tersebut. Jadi, teman sekalian, terkait dengan antioksidan ini sangat banyak. Kita ada alasan mengapa kita merapat ke maki berry, karena dengan kekuatan oraknya, yang 30 kali lipat dari seperbuah yang lain, dan kemampuan atau teknologi ekstraksinya oleh GRI yang bisa menjadikan kekuatan antioksidan itu bisa dipertahankan dan bahkan berlipat 10 kali lipat, maka alasan itulah kita sehingga memilih semacam prime gel untuk kita konsumsi. Dan pada kenyataannya setelah kita mengkonsumsi itu, ternyata banyak di antara kita itu menjadi susah, letih, lemah lesu, bahkan dulu yang ngantukan itu menjadi sangat-sangat jauh berbeda, dan itu ada akhirnya kita ini bisa hidup lebih berkualitas. Saya kira itu teman sekalian, kita tidak terlalu jauh ke arah produk, karena itu waktunya besok. Hari ini kita hanya mengulas sekilas bagaimana kondisi patologis khususnya dislipidemia. Minggu depan mungkin kita ulas apa sih hubungannya hipertensi menjadikan tubuh itu terjadi inflamasi yang berlebihan dan produksi radikal bebas yang terus-menerus setiap detik ketika tensi kita itu di atas normal, gitu ya. Tentu pada umumnya orang tidak menyadari. Pada umumnya tidak disadari oleh masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Mungkin ada yang, ini saya baca chattingan ya. Atau ada yang kita bisa diskusikan ya 1-2 menit sebelum kita akhiri. Yang mau bertanya silakan ya. Di chatting tidak ada ya? Tidak ada, Dok. Takutnya kelewatan. Ya. Jadi mungkin bahasa yang asing di teman-teman sekalian adalah istilah jejas ya, jejas. Jadi jejas itu memang kalau di kedokteran sangat populer. Jejas itu hal-hal yang mempunyai potensi menurunkan fungsi tubuh kita, baik tingkat organ, jaringan atau sel, kemudian juga mempunyai potensi untuk bahkan merusak. Itu jejas. Dan jejas ini tidak hanya fisik, juga non-fisik. Jadi kalau kita stres berlebihan, itu juga jejas itu. Dan semuanya dijawab oleh tubuh dalam bentuk peradangan dan inflamasi. Dan semua inflamasi menghasilkan radikal bebas. Itu proses singkatnya, sehingga kita akan bisa dapat jawaban. Kenapa hidup kita ini dirasa kurang berkualitas? Kenapa kita ini mudah letih, lemah lesu?
kemudian kenapa tidur kita itu tidak berkualitas, itu sangat dimungkinkan kita tidak menyadari adanya akumulasi radikal bebas dalam tubuh kita. Ya, kita bersyukur ya, bersyukur kita ini bisa tersadarkan dan dengan mencukupkan antioksidan untuk mengimbangi radikal bebas tersebut, menjadikan hidup kita lebih berkualitas, dan hebatnya bahkan kita merasa lebih muda lagi gitu ya. Pak Anas, saya Ya, ini Dr. Umi nih, direktur saya. iya, Bundanya mohon maaf saya gabungnya. Dr. Hah? Alia. Oh, dokter Bumi Alia. Salam kenal, Dok. Oh iya, iya, Kenal, Dr. Umi. Nengah Warsani. Mohon Ye. maaf saya off cam ya karena disambi di dapur. Ibu-ibu, nenek-nenek nyiapkan bekal sekolah pertama. Jadi begini, saya itu kan awalnya memang udah punya OA-nya, udah grade-nya, udah grade berapa ya, Dokter Anas? Grade 3 apa grade 4? Grade Grade 3. 3 ya. Berapa sih, Dok? Udah pokoknya. Sudah betul, Pak, udah termi. Hah? Kalau grade 4 sudah ganti dengkul di Oh iya, ganti grade 3 ya. Terus saya itu gini aja, pokoknya wes aku minum itu aja, Waire itu. Terus memang betul ya, mungkin inflamasinya itu berkurang. Saya nggak punya tendensi apa-apa, pokoknya tak minum aja tiap hari. Terus kok nggak ada nyeri ya? Saya sampai biasanya konsumsi apa Celebreak atau anti analgetik itu ya. Ini kok nggak ada. Kok nggak ada nyeri di dengkulku ini kok nggak ada. Cuman kakunya masih ya, kaku untuk nekuk-nekuk itu masih belum bisa untuk duduk yang badan saya harus menumpu di dengkul itu masih belum bisa. Jadi tapi untuk jalan itu rasa nyerinya itu kok lari kemana ya ini ya itu yang mungkin yang disampaikan Dokter Anas tentang inflamasi itu benar adanya. Terus yang kedua, saya itu kemarin ini kok kayak penyakit tahunan ya. Setiap akhir tahun itu trombosit saya tuh terganggu. Jadi dibilang wah ini Mbak Umi ini kena DB gitu ya, trombosit. Udah saya cek ya sambil minum itu. Tapi untuk tahun ini saya tidak perlu diinfus, tidak perlu MRS, cukup minum itu dan minum air putih dan ya pokoknya makan minum yang cukup itu. Jadi saya masih mikir Pak Anas, ini apa ya, bukan obat ya, suplemen ini kok bisa bikin enak itu kenapa ya? Apa buah-buah yang lain itu bisa apa enggak? Itu aja. Matur nuwun sharing saya. Ya, ini setengah kesaksian dari Dr. Umi. Dr. Umi ini mulai kami ini sama-sama jadi dokter jaga IGD ya. Mulai 30 tahun yang lalu lebih itu kerja bareng ya sampai sekarang. Jadi pokoknya Dr. Umi direkturnya, saya wadirnya gitu ya. Dr. Umi wadirnya, saya asistennya gitu ya. Bareng terus. Ya, bareng terus. Cuma ada perbedaan. Dr. Umi terganggu dengkulnya, saya enggak gitu. Ya, jadi begini. Kalau saya melihat lutut Dr. Umi itu kasihan ya. Menurut saya parah ya, parah. Naik turun tangga itu enggak bisa lari. Padahal kalau saya naik turun tangga itu enggak pernah urut. Mesti lompat. Saya dokter, kayak saya tuh dok. Sekarang. Tapi enggak Dr. Umi. Ya, nah, kemudian
Betul ya, saya masih ingat itu. Bahkan saya ikut merawat Dr. Umi. Kenapa trombosit itu secara musiman turun? Jadi trombositnya Dr. Umi itu secara musiman turun. Eh, Saya bilang, wah ini serius nih Dr. Umi. Kok trombositnya jadi habis ini gitu kan? Ya, jadi MRS. Dan saya tidak tahu kenapa tahun ini kok tidak pernah MRS Dr. Umi. Gara-gara trombositopenia ya. Ya. Ternyata tahun ini Aja Dr. didongakno, aja didongakno to. Ternyata tahun ini Dr. Umi minum Kiari. Ya, jadi terkait dengan inflamasi tersebut, tubuh kita itu ada rantai setannya ya. Sebuah jejak tidak ada inflamasi, inflamasi maunya penyembuhan. Tapi kalau itu kronis, maka didapatkan radikal bebas yang berlebihan, dan radikal bebas itu adalah pencetus inflamasi yang baru. Nah, disinilah peran dari NSAID, non-steroid anti-inflamasi itu, digunakan para dokter untuk meredam proses inflamasi yang berlebihan sehingga terjadi panas, merah, nyeri, dan nyerinya turun. Tapi itu sebenarnya kan simptomatis ya, simptomatis. Sebenarnya lebih kausatif justru pada yang kita gunakan di nutrisi ini. Karena nutrisi ini menghasilkan antioksidan yang memutus mata rantai tersebut. Sehingga inflamasi yang berlebihan itu tidak terjadi. Inflamasi yang adekuat, yang efektif itu sekedar mereparasi penurunan fungsi sel, menjadikan sel yang terganggu itu kembali ke fisiologis, dan membersihkan sampah sel yang menjadi korban proses inflamasi tersebut. Tapi itu kalau sudah berlebihan, maka justru terbentuk radikal bebas yang banyak dan itu menghasilkan inflamasi yang baru. Itulah yang dicegah dengan antioksidan yang kuat. Baik. Apakah selama ini kita mengkonsumsi buah dan sayur itu tidak cukup ya dengan produk di Indonesia? Sebenarnya cukup ya, sebenarnya cukup. Tetapi ada sesuatu yang salah ini. Contoh ya, kalau orang dulu beli buah dan sayur, rata-rata relatif segar. Belanja loh ibu-ibu mendino, gitu kan. Sekarang ibu-ibu itu belanjanya mingguan kan. Sayur ditumpuk di kulkas, ketika butuh dimasak. Gitu kan. Nah, itu juga masalah. Jadi kita tidak sadar antioksidannya itu terkikis oleh waktu karena penyimpanan. Jadilah kita seolah-olah cukup antioksidan kita konsumsi, ternyata sangat kurang, sangat kurang. Kemudian kualitas daging juga sama, omega 3-nya juga habis kita simpan, sementara juga produksi pangan kita itu banyak rekayasanya sehingga kualitas juga turun. Pada akhirnya kita butuh buah segar yang lebih banyak. Dan ketika radikal bebas itu semakin banjir, itu ternyata dengan buah segar itu butuhnya berkilo-kilo. Sehingga para ahli sekarang menyimpulkan, kita ini mau tidak mau harus mengkonsumsi ekstraknya. Dan kita ini ditemukan dengan ekstrak yang sangat hebat. Karena tidak ekstrak dengan high pressure-nya, menghindari dari temperatur tinggi sehingga menjaga kualitas antioksidan itu. Tapi juga dengan kepekatan yang menjadikan ekstrak maki berry ini 10 kali lipat. Itulah alasannya kenapa kita melirik ke maki berry, khususnya yang diproduksi oleh GRI, dengan alasan seperti itu. Dan kita tidak menyadari ternyata inflamasi kita itu terkontrol dan nyeri kita turun. Ya, bahkan Dr. Mi tidak trombositopenia. Selamat Dr. Mi, tidak MRS akhir tahun ini. Amin, amin. Nah, Bu Nengah kan kayaknya sama dengan saya ya, overweight ya. Jadi agak dinyek sama dokter Anas untuk naik turun tangganya. Enggak apa-apa. Iya, dokter. Diingat karena sayang supaya turun. Saya sekarang olahraga terus, dokter. Gara-gara Iya. itu sama dokter Hadi. ya. Terus kemudian ada proses lain, Dr. Mi. Jadi, SIK itu diperkaya dengan fitoestrogen. SIK itu diperkaya dengan fitoestrogen. Fitoestrogen itu akan memodulasi yang dulunya osteoblastnya sudah mulai turun kerjanya kembali hidup. Jadi
tidak hanya osteoklas yang aktif, sekarang osteoblas juga diaktifkan, sehingga densitas tulang itu dinaikkan, untuk terjadi fraktur patologis itu dicegah. Kemudian kondroblas juga dimodulasi, sehingga dulu yang sudah menipis, tulang rawan di sendi lutut itu bertahap mulai dihidupkan, sehingga pergesekan antar tulang pada OA itu yang menghasilkan nyeri hebat itu perlahan bisa direparasi. Mudah-mudahan itu terjadi pada Dr. Umi, sehingga pada akhirnya nekuk pun tidak sakit. Kenapa sih kok kita itu lutut kita kaku? Sebenarnya adalah semua tubuh, ya, kalau ada nyeri, otot itu langsung spasme. Perut kita misalkan ada batu ureter, itu susah kentut. Karena apa? Usus kita akan spasme dan kaku, dan itu menjadikan pergerakan ususnya turun dan susah kentut. Walaupun itu asalnya dari batu ureter. Jadi nyeri tubuh itu direspon oleh tubuh dengan ototnya spasme, kaku. Supaya apa? Jangan banyak gerak. Kalau ini makin banyak gerak, makin nyeri kan gitu. Nah, itu terus-menerus tiap hari terjadi, akhirnya kaku betulan. Walaupun nyerinya sudah hilang, kakunya belum pulih. Nah, itu kita butuh fisioterapi, Dr. Umi. Jadi Dr. Umi harus silaturahmi ke Dr. Iin untuk mengembalikan kekakuan yang terjadi akibat respon tubuh menjawab bolak-balik nyeri itu. Sehingga nanti Dr. Umi kalau sholat tidak butuh kursi, bisa simpuh sempurna. Gitu. Ya, itu aja, Dr. Umi. Ini Dr. Umi ini dengan saya ini dekat tapi jauh. Setiap hari satu kantor, satu rumah sakit, tapi jarang ketemu. Yang penting dekat di hati, dokter. Wah, ini Nilva ini. Nilva ini juga. Ya, amin, amin. Bu Bidan rumah sakit. Dok, ada Selamat pertanyaan Dok. di chat ini, Dok. Silakan rajin mengkonsumsi Kiari, tapi rajin juga cerita-cerita, sehingga ada yang tertarik. Kasus Dr. Umi ini banyak. Kalau Dr. Umi rajin cerita, itu Dr. Umi semakin banyak followersnya. Gitu. Ya, monggo Pak Abi. Pak Abi. Iya, Ada ada pertanyaan di chat, Dok. Oh, baik, baik. Dr. Anas, Kiari ini selain sebagai antioksidan juga imunomodulator. Apakah konsumsinya terus-menerus setiap hari atau perlu libur? Misalnya setelah 3 bulan konsumsi, libur seminggu kemudian mulai lagi, supaya sensitivitas tubuh terhadap Kiari tetap terjaga. Oh ya, ini pertanyaan baik ya. Pertanyaan baik. Ya, jadi sebenarnya formulator Kiari ini memang brilian menurut saya. Dia tidak hanya menyediakan drive, ya, tapi juga menyediakan materinya. Jadi drive-nya itu ibarat tukang ya, yang membangun sebuah bangunan. Kalau tidak ada semen, tidak ada pasir, tidak terbentuk. Nah, semen pasirnya disiapkan dalam bentuk sheet. Satu, dua. Formulator juga mempelajari hasil riset dunia. Ternyata masyarakat dunia itu walaupun kelihatan sehat-sehat saja, dengan lifestyle yang ada sekarang, itu mungkin tidak didiagnosa malnutrisi ya, tapi mereka adalah malnutrisi mikronutrien. Ya. Sehingga 24 mikronutrien yang esensial, yang dia harus didatangkan dari luar tubuh, itu diusung di dalam SIK. Nah, kemudian dengan kondisi dunia yang sekarang, yang mana kita ketahui bahwa banjir antioksidan itu tidak bisa kita elak. Akhirnya kita mau tidak mau harus mengadakan antioksidan tiap hari yang adekuat untuk bisa mengimbangi sehingga mencegah dari stres oksidatif. Ya, walaupun tadi arahnya itu ke arah modulasi daripada sistem imun, tapi dengan melihat kondisi seperti itu, saya sulit berpikir kita itu melepas dari kebutuhan nutrisi Kiari, gitu ya. Saya sulit berpikir kebutuhan lepas dari nutrisi Kiari, lebih-lebih kalau kita hubungkan dengan pola makan kita sehari-hari. Jadi kesimpulannya, jangan pernah memandang GR itu sebagai produk GR ini sebagai obat. Kalau kita mindset kita obat, maka kita berpikir
ada baiknya kita berhenti. Mindset kita adalah ini nutrisi organik, tidak mengusung zat-zat kimia, bahkan saking takutnya zat kimia itu, ekstraksinya makibari pun dengan teknologi yang sedemikian rupa sehingga betul-betul menjaga seolah kita itu mengkonsumsi buah fresh dan menjauhkan diri dari zat kimia yang toksik. Artinya apa? Walaupun kita terus-menerus itu tidak menjadikan tubuh kita itu jadi tumpul gitu ya, seolah-olah yang mestinya efektif jadi tidak efektif. Ya, jadi saya kira bisa disimpulkan bagaimana kita mensikapi dengan nutrisi hari ini. Gitu, Pak Abi. Yang nyampaikan tadi siapa ya? Dokter Julia, Dok. Dokter Julia, gitu Dokter Julia. Jadi kalau orang ekstrim kayaknya begini, kita tiap hari makan nasi nih, apa enggak perlu ya di pause ya, seminggu cobalah, enggak usah nasi. Ini di luar Bunengah ya, kalau Bunengah betul-betul pause itu. Karena ada tujuan khusus. Jadi kita bilang, masukkanlah kepada GR itu nutrisi penyeimbang daripada nutrisi kita sehari-hari. Begitu kita cabut dari kebiasaan pola makan kita, maka kita akan berhadapan pada pola nutrisi yang tidak seimbang. Sehingga ketika kita berpikir nutrisi yang kita gunakan dari GR ini sebagai sebuah penyeimbang, sebuah kekompletan daripada nutrisi kita, maka justru dengan berhenti itu adalah hal yang kurang tepat. Jadi masalah itu begini sebenarnya, bukan masalah berhentinya. Kita ini kan seolah-olah dipajaki 4,5 juta tiap bulan. Jadi basic itu 1 bulan habis kan untuk sendiri. Dan itu adalah identik dengan 4 hingga 4,5 juta gitu. Saya sering bilang pada teman-teman, sekaya apapun kita, kalau kita dipajaki 4,5 bulan, itu pasti berhenti. Ada imannya gitu ya. Nah, yang jadi jawaban adalah, ini cucu ini ganggu aja. Bagaimana kita ini bisa mengkonsumsi DRI dengan gratis gitu ya. Ini Bu Harti yang bisa jawab sama Pak Aher itu. Iya. Jadi konsumsilah DRI dengan gratis. Karena sekaya apapun kita, sebanyak pun uang kita, kalau kita itu merasa dipajaki 4,5 juta tiap bulan, itu lari juga kita ini ya. Eman lah. Eman. Kalau buat makan nasi padang kan bisa setiap hari. Jadi kita harus masuk sistem sehingga dalam kebersamaan itu pada akhirnya kita mendapatkan benefit dari sistem direct selling dan e-commerce ini yang ternyata di dalamnya adalah padat investasi dan menghasilkan bagi hasil itu menjadikan kita mendapatkan sesuatu yang jauh di atas yang kita keluarkan. Jadi walaupun kita punya income 1 M ya, kalau pengeluaran 1,2 M, kita miskin juga kan. Miskin juga, berat juga. Tapi kalau kita ini kebutuhannya 100 juta, tapi income kita 1 M, itu kan ringan kan gitu. Ya ini ekstrimnya begitu. Oke, saya kira begitu teman sekalian. Ini sudah terlalu lama kita bertahan lebih dari 20 menit. Besok kita masih ketemu lagi. Besok itu dislipidemia menghalau radikal bebas melalui produk-produk yang diusung oleh GRI. Jadi kita detailing di produk. Ada yang perlu disampaikan? Ini kayaknya closing statement-nya harus ada dari teman-teman Iya, Dok. Victory Global. Sebenarnya nggak sampai. Kita menutup sebelum Pak Her ngomong ya. Ya Pak Her harus ada statement ini. Semoga Pak Her. Ini Dok, karena tadi kan sudah kita pahami ya, dokter sudah melengkapi. Pertama, untuk paparan radikal bebas kan sudah dijelaskan sama dokter semakin masif. Bahkan dokter juga menyampaikan radikal bebas versi baru dari gelombang elektromagnetik dari tiang BTS. Jadi ya itu yang membuat kita kalau tanpa nutrisi
cukup 4 buah ini, telomer kita memendek, dokter. Umur jadi pendek. Lah, dokter bilang dulu Ini secara umum, Pak R ini beli telo dari Mer ini. kan dokter dulu cerita mengenai, Ini tahu nggak ceritanya telomer ini? Gunanya tahu cerita telomer? nanti sampai kok dok, dokter Hendra dibawa ke Jakarta juga itu. Iya Nanti saya betul. pas penasaran saya. Iya. Pokoknya Bu Nengah harus paham ekornya DNA, harus paham telomer supaya Umur eh, panjang. ya supaya hidupnya Kayak juga tidur, prosper. jangan begadang terus ya dok. Sudah itu. Kan Bu Nengah tiap hari pikirnya begini. Begadang jangan begadang. Ini lagu terus sama dokter. Lagu, Iya. oh kaget saya. Bisa dibayar. Ya, jadi Enggak, seperti katanya dokter Anas juga dari hadis Nabi kan sebenarnya kita manusia ini bisa 120 tahun. Tapi Ya, aturan radikal bebas ini membuat ya supaya umur panjang itu kan deteksinya telomer itu. Ya saya bocorkan spill dikit buat menengah ini dok. Ya, nah jadi supaya telomer kita ini tetap panjang, umur kita bisa panjang, ya mau ndak mau kita harus menggempur radikal bebas ini dengan antioksidan. Nah, ya, itu kan rekomendasi WHO dalam keadaan normal itu kita harus mencukupi 5 porsi buah dan 5 warna gitu. 5 porsi ya. buah dan variasi. Loh, itu sangat sulit loh. Nah, betul tadi Dokter Ana sudah menyimpulkan mau ndak mau kita harus dalam bentuk ekstrak. Karena kalau kita dalam bentuk raw-nya itu kelompokan kasarannya seperti itu. Makanya sudah disurvei WHO 90% orang di dunia tidak mencukupi mengkonsumsi buah dan sayurannya. Nah, ini Kiari ini masuk dengan cara yang sangat-sangat bagus sekali. Ekstraknya pun dengan teknologi yang sangat powerful yaitu high pressure processing dengan menggunakan air dingin 100% dengan tekanan sampai 87.000 psi yang membuat nutrisinya terjaga, terus bakteri jahatnya tapi ikut mati gitu loh. Makanya kalau di statementnya di websitenya kita, kalau teman-teman baca, dia no artificial colors and no artificial preservative. Makanya seringkali saya juga dapat masukan, loh kalau produk ini ada expired date-nya, biasanya ada tambahan pengawet buatan gitu. Nah, di sini ternyata dengan teknologi HPP ini itu dia tanpa pengawet buatan. Nah, itu luar biasanya. Ya, jadi itu mungkin tambahan aja, itu ada di website kita. Dan mengenai harga, Dok. Nah, itu harga sebenarnya kalau kita bayarnya kan dalam dolar, sebenarnya sekitar 4 jutaan di 16.000 ya. Tapi kalau kita ngambilnya sebenarnya dengan auto delivery, itu diskonnya sampai 28% dong. Nah itu cuma di 2,73 jutaan gitu loh. Nah kalau memang kita sudah paham, kayak teman-teman paham, di auto delivery aja, itu diskonnya sampai 28% dan membuat kita ini hemat. Tapi waktu kita cerita, itu cepat sekali dan mengenai kebutuhan ini bukan hanya kita dapatkan kan kita bisa melayani kayak dokter Ana sudah jajaki ke Thailand, ke Yordan gitu kan, Bunengah ke Afrika, ke apa namanya Filipina. Loh kebayang nggak kita ini dapat dolar dari yang belanja itu orang Singapura yang daya belinya sekali sarapan aja 200.000 gitu. Jadi ini kita bisa bawa dolar dok, gitu aja sih tambahannya dok. Bukan sekedar kita jadi target pasar, tapi kita mau bawa devisa dolar ke ke Lamongan, ke Magetan gitu. Itu sih dok. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa nih informasi Pak Her, melengkapi dari yang saya sama tadi. Terima kasih Pak Her. Sebelumnya tutup, mungkin ada dari Bu Neng atau Bu Arti ini. Saya mau Singkat. tambahkan sedikit ya dok ya, sekalian info buat teman-teman. Ya. Kalau saya kemarin ya dapat yang kemarin itu sudah cukup 2 hal aja. Cara ya rahasia hidup aman dan nyaman. 1, perpanjang telomer. 2, perpanjang passive income. Sudah itu aja cukup ya.
Terus Oke. saya mau kasih info ini, Dok. Kemarin itu waktu ini rakor, itu kan Dokter Gunawan kan sempat spill tentang baterai mental. Ya. Ya, yang ikut waktu itu ya, Bu Nenga ya, baterai mental. Nah, waktu itu saya kan memang sudah lama saya tuh mikir gini loh, Dok. Saya kan perhatikan. Ini terjadi di semua tim. Kenapa ada orang yang geraknya cepat? Kenapa yang enggak gerak-gerak? Sebetulnya saya berpikirnya gini, ini kayaknya perbedaannya di sikap mental. Makanya saya perhatikan mereka yang dari marketing, orang marketing dan orang dari ini dari MLM biasanya itu lebih cepat geraknya. Nah, tapi yang dari konvensional itu tuh biasanya agak lama. Kayak saya dulu di awal-awal kan perlu proses penyesuaian baru bisa. Nah, kebetulan saya juga agak ngerti ya tentang mental, tapi saya enggak bisa ini loh. Saya enggak bisa ini bagaimana menyampaikan. Nah, kebetulan kemarin Dokter Gunawan ada spill itu, baterai mental. Terus saya minta tolong ke Dokter Gunawan, Dok bisa enggak Dok dianu ke tim supaya di-share ke tim ya, supaya nanti kita itu semua Victory Global bisa dapat masukan tentang mental gitu. Akhirnya beliau siap dan nanti hari Rabu jam 9. Karena kan 9 pagi kan tidak ada rakor sekarang. Ya kan? Iya. Kita ambil Rabu jam 9. Jadi untuk Oke. semua tapi untuk kalangan kita sendiri. Untuk Victory Iya. Global. Itu kebal ya. Iya, jam 9. Ya, Iya. heeh, Kita jam 9 pagi. kita bersyukur punya satu ya yang Mutiara 9 Rabu ya. Ya, jam 9 gitu. Terus ya. Jadi, supaya Jadi supaya kita sama-sama ini. manfaatkan ya. Ada yang beberapa sifatnya internal, ya intern kita. Karena itu kalau ibarat rumah tangga dicampur baur malah tidak bagus. Tapi Ya, ada yang sifatnya umum. Kalau umum seperti hari ini, Senin ini adalah waktunya teman-teman mendapat kemudahan. Undanglah teman-teman sekalian, teman-teman yang masih cool, ya masih pasar dingin kita itu kita hangatkan dengan info-info yang ringan tapi bagi mereka kadang-kadang bisa mengena dan itu memudahkan kerja kita. Jadi ibaratnya itu kita bekerja pinjam abab orang lain gitu ya. betul. Karena abab kadang-kadang orang itu responnya beda gitu ya. Ya. Jadi kalau dari suara orang lain itu responnya sangat jauh berbeda. Jadi kami kemarin menyampaikan Bu Arti, saya siap menambah quorum Zoom ini 300, 500 silahkan demi kemudahan teman-teman yang lain. Jadi kesimpulannya ketika kita merasa susah bergerak, ya sulit dapat follower, itu ada yang salah di QR ini. Harus mudah, ya. Kapan kita mengalami kesalahan, kita itu tidak sadar 4 langkah. Kita jarang mengundang. Itu bikin kita. Jadi kita harus rajin mengundang. Niatilah berbagi manfaat pada orang lain. Bukan niat untuk kita. Kalau niat untuk kita itu dunia dapat, akhirat tidak. Kalau niat untuk orang lain itu dunia akhirat dapat. Saya kira gitu. Terima kasih banyak teman sekalian. Gini Dokter Anas ya, nanti Rabu kita tapi bisa mengundang juga, tapi khusus undangannya Victory Global. Internal, jadi undangan tapi yang terbatas. Kan banyak kan yang sudah di ini presentasi tapi masih belum join. Mungkin bisa dapat kesempatan di sini gitu loh. Hasilnya itu sudah pakai baju Victory Global, cuma sakunya belum ada gitu aja ya. Jadi bisa ngundang ya, bisa ngundang tapi undangan khusus ya, maksudnya jangan dari terlalu jauh. Kan banyak kan di sini kan sudah dipresentasi tapi kok masih alot, belum gitu loh Dok. Banyak kan seperti itu. Gitu. Sekali ngidul boncengan tapi belum nikah itu namanya. Baik, terima kasih banyak teman sekalian. Terima kasih Dokter Anas. Terima kasih Dokter Anas. Terima kasih Dokter Anas. Terima kasih. Dan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Abi.